Al-Quran itu bukan diciptakan sebenarnya. Iya betul ya. Tempatnya, dengan siapa diturunkannya, siapa yang menurunkannya. Nah itu ya. Oke, seperti yang sampai apa ya? Pernah ngitung nggak nih? Ayo hitung. Bentar, hitung dulu. Hitung. Ada? Ayo coba tebak nih. Jadi nanti di surga itu ada tangga yang kita naikkan dengan membaca hafalan kita. Masya Allah. Nah, Aduh, siapa ya? ayo. Nah, aduh siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Abatasa, ketemu lagi di program podcast kita. Oh sana, obrolan santai anak-anak. Nah kali ini Bunda Rani ditemani host yang sangat cantik. Ada Syafika. Halo Syafika. Halo. Dan bintang tamu kita hari ini ada temannya Syafika. Siapa? Kalista ya. Dan bintang tamu narasumber spesial kita juga yang sudah hadir bersama kita ada Ustadz Bahrul ya. Kalau anak-anak Pak Bahrul manggilnya ya. Oke. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Oke ya. Gimana nih Tat puasanya? Alhamdulillah. Oke, selalu memotivasi anak-anak ya Ustadz Bahrul ya. Oke Ustadz, ini podcast kita nih hari ini temanya sangat menarik, yaitu tentang nuzulul Quran. Masya Allah, ini sudah hari keberapa Syafika Ramadannya? Ke berapa ya? Masih ingat nggak? Ke 18. 18. Artinya kita sudah melewati tanggal 17 Ramadan, di mana tanggal 17 Ramadan adalah tanggal apa itu? Tanggal apa? Ayo. Tanggal diturunkannya Al-Quran. Pinter banget ya. Host Bunda Rani nih keren ya hari ini. Baiklah Ustadz, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sama anak-anak cantik ini, solihah-solihah semua ini, sama Kalista dan Syafika. Oke, Syafika boleh dong ditanyain dulu temennya. Ada nggak yang mau ditanyain temennya? Enggak sih, nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Dengan gaya Syafika ya. Ini pinter bahasa Inggris nih Syafika ini. Mungkin dia wawancaranya pakai bahasa Inggris. Halo, how are you? Yang jawabnya yang bingung. Baiklah, kalau mungkin Syafikanya ini ya belum menyimpan pertanyaan buat temennya. Bunda Rani dulu yang nanya ya. Gimana Kalista kabarnya? Alhamdulillah baik. Ih, manis banget. Baik, oke. Apa yang Kalista tahu tentang nuzulul Quran? Apa tuh nuzul Quran? Pernah nggak nih dengar di masjid? Dengar kan sering kan? Pernah nggak dengar tausiah di masjid tentang nuzul Quran? Belum. Nah, pas banget nih pemirsa. Karena Kalista belum tahu nih mungkin maknanya. Tadi mungkin kalau dengar udah sering makna dari nuzul Quran. Kita langsung ke Ustadz Bahrul. Ustadz Bahrul boleh dong, nuzul Quran itu apa sih, Tat? Iya, baik ya. Nuzul Quran itu ada dua kata dalam bahasa Arab, nuzul dan Al-Quran. Nuzul dari kata nazalah, artinya turunnya. Al-Quran berarti waktu berkenaan dengan turunnya Al-Quran, baik itu waktunya, tempatnya, dengan siapa diturunkannya, siapa yang menurunkannya. Nah itu ya. Oke, seperti yang disampaikan tadi, waktunya kapan diturunkannya? 17 Ramadan. Oke, waktunya 17 Ramadan. Diturunkannya kitab suci Al-Quran. Oke. Kalau anak-anak Abatasa kan memang sudah dari awal kita didik untuk mencintai Al-Quran tadi ya, bukan hanya di bulan suci Ramadan, karena kita ada program apa nak? RTQ ya kan, ada RTQ nih di Abatasa. Pada ikut RTQ nggak ini?
Iya ikut. Nah, kan ini anak-anak RTQ nih, ada Ustadz Boni ya yang membina RTQ-nya ya bersama para ustadz-ustadz yang lain. Nah, tadi kan sudah tahu nih Kalista bahwa nuzulul Quran itu adalah Malam turunkannya Al-Quran. jadi tahu kan? Iya. Oke, ada pertanyaan nggak nih tentang nuzulul Quran? Mumpung kita ngundang Pak Bahrul di sini. Ayo. Apa ya? Ada nggak nih? Apa keutamaan membaca Al-Quran? Oh baik. Nah, karena ini bahasnya tentang Quran Berkaitan ya, Pak? Al-Quran ya. Oke. Membaca Al-Quran banyak sekali sebenarnya keutamaannya ya. Yang mungkin yang sering kita dengar apa yang sudah dijelaskan oleh para penceramah ya waktu membaca Al-Quran itu. Misalnya kalau kita sholat kan pahalanya waktu kita sholat, satu kali sholat berjamaah misalnya yang laki-laki ya 27 pahala kan derajatnya ya. Misalnya kita bersedekah ya, waktu sedekah itu dihitung kan Amalannya amalannya yang dapat pahalanya dilipat gitu. gandakan berapa kali, misal tergantung keikhlasan. Sedangkan kalau kita membaca Al-Quran bukan satu kali membaca Al-Quran, tapi satu huruf yang kita baca. Masya Allah. Coba misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Berapa hurufnya? Bismillah. Saya Berapa, ayo? pernah ngitung nggak nih? Ayo hitung. Bentar, hitung dulu. Hitung. Ada? Ayo coba tebak Ayo. nih. 19. 19. Ya. Kan huruf ininya huruf apa Arabnya ya. Nah, bukan per kata, Jadi tapi bukan ya, per kata. per huruf. Satu huruf itu 10 pahala. Banyak Satu sekali. huruf loh. Iya. Sudah itu kalau bulan Ramadan ini bisa dilipatkan gandakan lagi jadi 100 kali, Masya bisa Allah. lebih bahkan ya. Tadi Bismillah saja yang kita baca sudah 190 pahala. belum lagi belum lagi kalau kita baca satu halaman misalnya, satu juz misalnya, Masya Allah itu ya baru pahalanya yang paling besar itu nanti di akhirat, karena surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya kan. Nah ini yang harus kita semangat menghafal karena tingkatan Al-Quran nanti sesuai dengan tingkatan hafalan kita. Jadi nanti di surga itu ada tangga yang kita naikkan dengan membaca hafalan kita. Masya Allah. Nah, tingkatan di surga nanti di mana akhir hafalan kita. Nah, sana berarti tempat kita, Masya Allah. Aduh, jadi merinding nih ya, tapi ya kalau bahas tentang Al-Quran karena memang Masya Allah sekali ya bahas materi ini. Gimana nih Kalista? Kalista sama Syafika. Kenapa? Gimana nih tanggapannya tentang materi yang disampaikan Ustadz Bahrul? Apa ya? Nggak tahu. Masih enjoy nggak nih temuannya? Masih puasa kan? Masih dong. Oke, kalau tadi sudah bahas tentang apa itu nuzulul Quran, kita akan bahas lagi selanjutnya. Tapi ada yang lewat dulu. Oke, dah. Ini kan kegiatan yang perdana Pak ya untuk kurikulum Merdeka. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semakin tahu pola kurikulum itu kan semakin ditingkatkan, ada perbaikan-perbaikan bagaimana supaya pemerintah itu hadir di tengah anak-anak yang sesuai dengan keinginan anak-anak. Artinya apa? Kalau dulu kita untuk pembelajaran itu sedikit dipaksakan, kalau sekarang kan pemerintah sengaja melalui kurikulum Merdeka membuat anak-anak menjadikan pembelajaran itu hobi, menjadikan pembelajaran itu disukai, bukan untuk ditakuti. Lalu pemerintah berusaha dengan keras mencari formula, kurikulum apa sih yang tepat untuk anak-anak, kurikulum yang sifatnya merdeka, bermain, memberikan fasilitas sarana. Anak-anak sekarang suka yang pakai digital, sekarang dihadirkan oleh pemerintah. Kembali bersama lagi dengan kita di podcast Osana, obrolan santai anak-anak bersama bintang tamu spesial kita ada Kalista dan Ustadz Bahrul. Tentu saja Bunda Rani ditemani oleh Syafika ya. Nah, tadi sudah bahas tentang nuzulul Quran udah banyak ya.
Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyain nih? Mumpung Ustadz Bahrulnya menyempatkan waktu bersama kita di sini. Siapa kah? Ya, Oh, Kalista dulu nih. Satu-satu, Oke, satu-satu, oke. boleh. Tadi nggak mau ya, ini pada rebutan. Iya, boleh. Oke. Ya, apa? Katanya Al-Quran itu diturunkannya sedikit-sedikit ya. Kenapa gak barengan aja? Iya, langsung satu Langsung kitab gitu ya. Oh iya. Nah, gimana nih, Tat? Baik ya. Yang perlu kita ketahui juga ya, memang Al-Quran itu dua kali proses nuzulnya atau turunnya. Yang pertama yang disampaikan di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini biar jangan rancu juga ya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan waktu tanggal 7 malam 17 Ramadan, tapi waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan katanya 10 hari terakhir kan? Hari terakhir. Berarti bukan tanggal 7 bukan. Yang dimaksud dalam surah Al-Qadar ini ya, itu seluruh Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz, dari tempat Allah ke langit dunia. Nah, dari langit dunia ini yang sampai 7 langit itu ya, 7 lapis itu ya. Dari langit dunia kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril sedikit-sedikit atau secara berangsur. Iya. Mengapa tidak langsung diturunkan semua? Itu. Nah, sekarang kan menghafal ya, menghafal satu surat kira-kira misalnya langsung dikasih satu surat bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak? Ngapalkannya tetap kan? satu sedikit kan? Iya. Satu kata kemudian satu ayat kan? Nah, itu biar lebih meresap di dalam hati kita. Dan tergantung kejadiannya, misalnya ada kejadian siapa istri Nabi yang paling kecil? Yang paling kecil. Ayo. Siapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ayo. Istri Rasul ya tadi ya? Iya, istri Siapa Nabi. ya? Iya. Siapa ya? Ayo. Nah, aduh siapa ya? Aisyah. Aisyah Nah. itu ya. Aisyah waktu itu pernah difitnah ya. Serong. Itu ada di Al-Quran itu ya. Serong dengan seorang sahabat. Nah, kan Rasul sebagai suami nggak tahu kan, dengan adanya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran untuk membenarkan, untuk meluruskan fitnah bahwa Aisyah itu tidak benar melakukan serong ya, atau tahu serong kan? Curang itu tadi. Zina dengan yang bukan istrinya, suaminya gitu ya. Nah, jadi dibersihkan namanya, disucikan bahwa Aisyah istri Nabi ini tidak melakukan demikian kan gitu. Gitu anak-anak. Iya ya. Masya Allah seru banget ya. Jadi udah tahu Kalista ya? Sudah. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tapi bener ya Ustadz ya, kita aja menghafalnya nggak bisa langsung. Iya betul. Langsung dihafalin semua juznya ya. Iya betul. Bahkan untuk menyelesaikannya saja butuh waktu. Betul. Iya, Hatamnya aja kita butuh. Iya waktu. Gimana nih Kalista? Udah sampai mana nih tilawahnya? Tilawahnya. Udah 5 juz. Masya Allah. Kalau Safika? Udah 4 juz. Wah, tuh kan kita pun butuh waktu untuk menyelesaikan tilawah kita kan, apalagi mungkin Allah tuh udah tahu kapasitas kita sebagai manusia gitu. Gimana Safika, ada pertanyaan lagi nggak nih? Mumpung masih ada waktu. Kenapa Al-Quran diciptakan? Ciptakan ya. Yang harus kita luruskan dulu ya, nah ya. Al-Quran itu bukan diciptakan sebenarnya. Iya betul ini. Karena apa? Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah apa? Kalam Allah. Kalam Allah. Jadi perkataan Allah berarti bagian dari Allah. Berarti bukan Al-Quran diciptakan. Tapi Al-Quran ini merupakan perkataan Allah ya, sebagai pedoman hidup kita ya, tadi untuk agar kita bisa mengetahui banyak hal kan. Al-Quran juga bukan sekadar bercerita tentang agama Islam kan ya, banyak yang di zaman keemasan Islam ya, para ilmuwan itu kan dari Islam semua. Nah, mereka terinspirasi dari Al-Quran gitu tuh. Kan luar biasa kan, bukan sekadar kitab untuk beribadah ya,
bukan sekadar untuk tadi kita mendapatkan pahala saja di sana ternyata, Insya Allah ya. Jadi juga yang paling utama bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kita, gitu. Masya Allah, Bu. Sebenarnya ini sangat menarik sekali ya materi ini dan butuh waktu yang lama lagi untuk mendalami tentang nuzul Quran. Benar kan, Tat? Tapi karena waktu kita terbatas, kita akhiri dulu podcast kita hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu sama Ustaz Baru. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih juga untuk Syafika dan Karista. Ya, sama-sama. Oke deh. Baik pemirsa, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan di tema-tema berikutnya akan ada tema yang sangat menarik lebih dari hari-hari sebelumnya. Tapi jangan lupa terus di follow medsos kita ya. Dan kita akhiri podcast kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi